Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul It Follows. Silahkan nikmati dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai di lingkungan pinggiran kota yang damai, di mana tiba-tiba seorang gadis muda berlari. Dia terus-menerus melihat ke belakang saat dia menyeberang ke sisi lain jalan, menyiratkan bahwa dia mencoba melarikan diri dari seseorang. Setelah beberapa saat ketika dia sampai di rumah, ayahnya keluar dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Namun gadis itu hanya berlari melewatinya, masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Setelah itu, dia terus mengemudi selama berjam-jam, bahkan selama itu dia terus melihat ke belakang, seolah-olah ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia pun berhenti di pantai dan menelpon keluarganya. Gadis itu dengan panik memberitahu mereka bahwa dia sangat mencintai mereka dan menyuruh mereka untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah menelpon, dia pun duduk di pantai seperti menunggu sesuatu. Keesokan paginya, gadis itu sudah ditemukan tewas di tempat yang sama. Kakinya terpelintir seperti bekas tindak kekerasan yang sangat mengerikan. Lalu adegan berikutnya ada Jay, seorang gadis muda yang sedang berenang di kolam renang halaman belakang rumahnya. Teman-temannya sedang menonton film di dalam, tetapi Jay tampaknya tidak tertarik karena dia harus bersiap-siap untuk kencannya. Di malam hari, dia bertemu teman kencannya, Hugh, di sebuah bioskop. Saat keduanya menunggu pertunjukan dimulai, Hugh melihat seorang wanita aneh bergaun kuning berdiri di dekat pintu masuk. Dia dengan cepat bertanya pada Jay apakah dia bisa melihat wanita itu, tetapi Jay mengatakan tidak. Hal ini tentu membuat Hugh mulai merasa tidak nyaman dan bertanya apakah mereka boleh pergi saja dari bioskop itu. Merasa bingung, Jay kemudian menanyakan alasannya, tetapi Hugh hanya berkata bahwa dia sedang tidak enak badan dan pada akhirnya keduanya pun pergi. Keesokan paginya, Jay mengobrol dengan temannya tentang kencan semalam. Dia jelas tertarik pada Hugh dan mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan dengannya. Lalu pada malam yang sama, mereka keluar lagi. Kali ini mereka makan malam di sebuah restoran dan saat keduanya berbicara, sesosok misterius mendekati Hugh secara perlahan. Kemudian, pasangan itu pergi ke suatu tempat terpencil dan bersenang-senang di dalam mobil. Namun, sebelum Jay dapat mengenakan kembali pakaiannya, dia tiba-tiba diterkam oleh Hugh dari belakang dan membuatnya pingsan. Jay pun terbangun dan sadar bahwa kini dia sedang diikat di kursi roda di tempat parkir yang terbengkalai. Hugh tampak menyesal dan berjanji tidak akan menyakitinya. Dia kemudian mengungkapkan mengapa dia melakukan semua ini, yang mana hal ini disebabkan oleh entitas misterius yang terus-menerus mengikutinya kemanapun dia pergi. Semuanya berawal ketika dia melakukan hubungan intim dengan seorang gadis, dan setelah itu kutukan dari gadis itu diturunkan kepadanya. Lebih lanjut, Hugh menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk meneruskan kutukan tersebut adalah dengan melakukan hubungan intim dengan seseorang. Terakhir, ia juga menyebutkan bahwa entitas tersebut dapat berbentuk siapa saja, jadi orang tidak akan pernah tahu apakah itu nyata atau tidak. Mendengar hal ini, Jay jelas tidak percaya pada Hugh dan mulai berteriak untuk meminta tolong. Namun, Hugh mendorongnya ke tepi gedung dan menunjukkan padanya entitas itu. Tiba-tiba, Jay melihat seorang wanita aneh telanjang bulat perlahan berjalan ke arahnya. Hugh memberitahunya bahwa dia harus tidur dengan orang lain untuk mentransfer kutukannya. Tetapi jika entitas itu mengejarnya, dia akan dibunuh. Setelah itu, Hugh mengantarnya kembali ke rumah temannya. Dia kemudian melarikan diri dari tempat itu sebelum seseorang menangkapnya. Dalam waktu singkat, teman-teman Jay segera membantunya. Mereka menelpon polisi dan Jay ditanyai beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi. Polisi pun menyelidiki kejadian ini tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Hugh karena ternyata bocah itu menggunakan nama palsu. Keesokan harinya di sekolah, saat di kelas, Jay melihat seorang wanita tua di kejauhan yang menggunakan baju tidur. Anehnya, tidak ada orang lain di kelas yang bisa memperhatikannya. Jay pun kemudian menyadari bahwa wanita itu kemungkinan adalah entitas yang dikatakan oleh Hugh dan membuatnya sangat ketakutan. Dia segera mengambil tasnya dan pergi, tetapi di lorong dia bertemu lagi dengan wanita yang sama. Karena ketakutan, dia pun melarikan diri dari sekolah dan pergi ke toko tempat temannya, Kelly dan Paul, bekerja.
Jay pun menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Akan tetapi, teman-temannya tidak percaya semua itu. Namun, Paul di sisi lain malah menawarkan untuk menemaninya di rumah malam itu. Di sini, kita mengetahui bahwa Paul sebenarnya naksir dengan Jay dan dia pun rela melakukan apa saja untuk bisa bersamanya. Di sisi lain, semua orang di grup setuju untuk menemani Jay agar dia merasa aman. Malam itu, Jay kesulitan tidur karena dia menjadi sangat paranoid. Dia kemudian menyelinap ke bawah dan menemukan Paul sedang menonton film. Dia mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Jay tidak mendengarkannya. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja mereka mendengar jendela dapur pecah. Paul pun pergi untuk memeriksanya, tetapi dia tidak melihat apapun di sana. Merasa takut, dia kemudian naik ke atas untuk membangunkan semua orang. Sementara itu, Jay tertinggal sendirian di lantai bawah. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa sendiri di dapur, yang membuatnya ngeri saat dia menemukan seorang wanita yang terluka berjalan pincang ke arahnya dengan sangat menyeramkan. Jay kemudian bergegas ke atas ke kamar temannya dan membanting pintu di belakangnya. Semua orang mencoba untuk menenangkannya, tetapi Jay telah mengalami trauma yang sangat berat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia memang benar telah dikutuk, tetapi teman-temannya masih belum yakin. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka memutuskan untuk membuka pintu, memperlihatkan bahwa lorong itu kosong. Jay awalnya lega, mengira bahwa dia hanya berhalusinasi, tetapi pada saat bersamaan, seorang pria jangkung yang aneh berjalan di belakang temannya. Dia pun menjerit dan segera kabur dari jendela kamar tidur dan ke balkon. Adegan pun berlanjut saat Jay mencapai sebuah taman lokal dengan sepedanya, sementara teman-temannya menyusul dan mencoba menenangkannya. Melihat Jay menjadi sangat paranoid, kelompok tersebut memutuskan untuk mencoba melacak Hugh agar mereka bisa mendapatkan jawaban. Belakangan, kelompok itu menemukan alamatnya dan mencapai tempat itu. Tetapi sesampainya mereka di sana, tempat itu sudah ditinggalkan. Tidak mau menyerah, mereka kemudian mulai mencari-cari dan menemukan foto-foto lama dan petunjuk lain yang mengarahkan mereka ke SMA Hugh. Saat mereka sampai di sekolah, mereka akhirnya menemukan alamat aslinya dan mengetahui bahwa namanya adalah Jeff. Tanpa membuang waktu, mereka tiba di rumahnya dan mencoba mengkonfrontasinya. Jeff pun segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa kutukan yang Jay sudah beritahu ke teman-temannya memang benar adanya, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kutukan tersebut adalah menyalurkannya atau meneruskannya ke orang lain dengan cara berhubungan badan. Mendengar hal ini, Jay dan teman-temannya pun tercengang dan mereka kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Mereka kemudian mulai membuat daftar lokasi potensial dan salah satunya menyarankan rumah salah satu teman mereka yang terletak di kawasan sebuah danau. Jay menyukai ide itu dan mereka semua akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana. Seiring berlalunya hari, kelompok tersebut melupakan semua kesengsaraan mereka dan mulai menikmati waktu terbaik dalam hidup mereka di rumah danau itu. Sampai pada suatu hari, seorang wanita aneh mendekati Jay dari belakang. Dia tidak lain adalah entitas kematian. Wanita itu menjambak rambut Jay, membuat semua orang terkejut. Paul mencoba menyelamatkan temannya, tetapi karena dia tidak dapat melihat entitas itu, dia tidak dapat berbuat banyak. Saat dia mencoba mengayunkan kursi secara acak, entitas itu lalu membuangnya, membuat kelompok itu lari ke gudang terdekat. Jay kemudian mengambil pistol dan mencoba menembak entitas itu, tetapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena ketakutan, dia kemudian membanting pintu gudang dan menguncinya. Anehnya, entitas itu menggedor pintu dan membuat lubang di bagian bawah tanah. Jay pun menunggu tetapi tidak dapat melihat apa-apa, dan saat dia bergerak lebih dekat ke arah lubang, dia dikejutkan oleh seorang anak laki-laki kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Hal ini kemudian mengungkapkan bahwa entitas telah mengubah bentuknya agar muat di dalam lubang. Untungnya, Jay segera kabur dari gudang dan masuk ke mobilnya. Dia kemudian pergi secepat mungkin, tetapi karena dalam keadaan panik, dia malah menabrak ladang jagung. Di adegan berikutnya, Jay terbangun di rumah sakit dan semua temannya ada di situ. Dia sedikit terluka dan mengetahui dari teman-temannya bahwa dia harus tinggal di sana selama beberapa hari. Mendengar hal ini, Jay pun mulai panik lagi karena ia yakin entitas itu akan mendatanginya di rumah sakit. Tetapi teman-temannya mencoba menenangkannya dan meyakinkannya bahwa mereka akan berada di sisinya.
Pada saat inilah Jane mulai menyadari bahwa dia dapat mengakhiri semua kutukan ini, yang mana dia harus melakukan hubungan badan dengan seseorang dan menularkan kutukannya. Untungnya, Greg setuju untuk melakukannya bersama dengan Jay karena dia masih tidak percaya pada kutukan dan ingin Jay kembali menjadi normal. Dan malam itu, keduanya memiliki momen indah di ranjang rumah sakit. Beberapa hari kemudian, saat Jay mengawasi rumah Greg, dia melihat seseorang menerobos masuk melalui jendela depannya. Terkejut karena masih bisa melihat entitas itu, Jay pun buru-buru menelpon Greg untuk mencari tahu kenapa dia masih bisa melihat entitas meskipun dia sudah melakukan hubungan badan bersamanya. Sayangnya, tidak ada jawaban dari Greg. Dia pun terpaksa bergegas untuk pergi ke rumahnya dan kembali menemukan entitas sedang menyamar sebagai ibu Greg yang menggedor pintu kamarnya. Jay pun mencoba untuk memperingatkan Greg agar tidak membuka pintu, tetapi Greg malah membukanya dan dia pun akhirnya mengalami kematian yang menyakitkan. Karena ketakutan, Jay pun kembali berlari ke rumahnya dan pergi menggunakan mobilnya. Dia tahu bahwa entitas tersebut sekarang mulai mengikutinya lagi. Takut dan kaget dengan apa yang baru saja dia saksikan, dia pun mencoba untuk pergi ke pantai. Di sana, dia melihat beberapa anak laki-laki dan mencoba membujuk mereka untuk melakukan hubungan badan bersamanya. Namun, dia berubah pikiran di saat-saat terakhir dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Paul menawarkan bantuan untuk membantu Jay. Dia juga mengaku bahwa dia menyukainya dan mengatakan bahwa dia bersedia mengambil kutukan itu, bahkan jika itu satu-satunya cara untuk membuatnya tetap aman. Namun kali ini Jay menolak dan malah memikirkan rencana untuk membunuh entitas tersebut untuk selamanya. Dia kemudian mengajak kelompok temannya yang masih hidup untuk berkendara ke kolam renang terdekat. Mereka membawa berbagai benda listrik yang ingin mereka gunakan untuk menyetrum air kolam. Jay bertindak sebagai umpan dan menunggu entitas tersebut di dalam kolam. Setelah beberapa saat, dia melihat entitas berjalan masuk. Namun, rencana mereka menjadi bumerang saat entitas tersebut mulai memasukkan sesuatu ke dalam kolam. Sepertinya entitas itu memiliki kecerdasan. Jay pun mulai panik dan dia pun menyelam ke bawah air untuk menghindari serangan. Tetapi teman-temannya di sisi lain juga berusaha untuk membantunya. Tetapi karena mereka tidak dapat melihat keberadaan entitas tersebut, mereka pun menjadi sangat kesulitan. Sementara itu, Paul mencoba mengeluarkan pistol dan mencoba menembak entitas itu. Dia dipandu oleh Jay, tetapi secara tidak sengaja menembak kaki salah satu temannya sendiri. Saat entitas itu terus-menerus melemparkan benda ke arah Jay, salah satu temannya dengan cerdik menutupinya sehingga Paul dapat melihat di mana entitas itu berada. Dia segera menembak entitas itu di kepala, menyebabkannya roboh di dalam kolam. Percaya bahwa mereka akhirnya berhasil dalam misi mereka, Jay pun mulai berenang keluar dari kolam. Akan tetapi, entitas itu sekali lagi bangkit dan meraih kakinya. Ia mencoba menyeretnya ke bawah air dan berusaha untuk menenggelamkannya sampai mati. Tetapi untungnya Paul yang heroik membidik entitas tersebut dan menembaknya berkali-kali, menyebabkan entitas itu akhirnya melepaskan Jay. Hal ini membuat grup berasumsi bahwa mereka akhirnya telah membunuh entitas tersebut. Namun yang membuat mereka semua ngeri, kolam itu kemudian mulai dipenuhi cairan merah yang aneh. Di sisi lain, entitas tidak terlihat dimanapun dan rencana mereka sekali lagi gagal. Menyadari bahwa entitas tidak dapat dibunuh, Jay pun berubah pikiran dan menerima tawaran Paul untuk tidur bersamanya malam itu. Dan dengan hal ini, kutukan pun telah ditransfer pada Paul. Di adegan akhir film, Paul mencoba berkeliling kota mencari orang yang tepat untuk meneruskan kutukannya. Dia kemudian melihat dua pelacur dan menghentikan mobilnya sebentar untuk berinteraksi dengan mereka. Dan di sini, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.